Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian serta para jamaah yang hadir di pesantren Darus Sholihin, pagi ini kita akan kembali melanjutkan kitab Bulughul Maram karya ulama besar Syafi'iyah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita akan kaji kembali pembahasan tayammum, kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kita sisa 2 bab ya, tayammum kalih toharoh untuk haid. Di terjemahan tayamum ini kemarin baru 1 hadis nih. Kita lihat hadis 137, 138 dan seterusnya. Ya. Monggo dibaca. Kalau di terjemahan hadis ke 127. Disyaratkan memakai debu saat tayamum. Nah, kita sekarang bahas pakai debu saat tayamum ya. Wa fi hadisi Uzaifata inda Muslimin wa ju'ila turbatuha lana tahura idzam lam najidil ma'a. Dalam hadis dari Hudzaifah dari Imam Muslim, dijadikan tanahnya itu sebagai alat untuk bersuci jika tidak mendapati air. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis ke-128, wa an Aliyin radhiyallahu anhu inda Ahmada wa ju'ilat turabu li tahura. Dari Ali radhiyallahu anhu dari Imam Ahmad, dijadikan debu untukku sebagai alat untuk bersuci. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dijadikan debu untukku sebagai alat untuk bersuci. Kalau yang di atas disebutkan waju'ilat turbatuha lana tahura. Namun kalau riwayat yang kedua dari Ahmad, sanad hadis ini dhaif sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdullah Fauzan. Sekarang faedah hadis. Pertama, hadis ini jadi dalil bahwa tayamum itu ada jika tidak mendapati air. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ayat falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. An-Nisa ayat 43. Ya, terus yang kedua, berdasarkan hadis ini dan hadis Jabir radhiyallahu anhuma terdapat faedah bahwa seluruh permukaan bumi seperti tanah dan batu, akan tetapi keumuman ini dikhususkan dengan tanah yang memiliki debu. Alasannya adalah ayat itu seperti pasir, maaf. Coba bacanya berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis ini dan hadis Jabir radhiyallahu anhuma terdapat faedah bahwa seluruh permukaan bumi seperti pasir, tanah dan batu. Akan tetapi keumuman ini dikhususkan dengan tanah yang memiliki debu. Alasannya adalah ayat famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ada kata minhu. Sebentar, kita lihat dulu. Hadis ini tadi yang pertama jadi dalil bahwa tayamum itu ada jika tidak mendapati air. Nah, itu jelas. Sekarang hadis Jabir radhiyallahu anhu terdapat faedah bahwa seluruh permukaan bumi itu seperti pasir, tanah dan batu. Ya. Terdapat faedah bahwa seluruh
permukaan bumi seperti pasir, tanah dan batu bisa dijadikan alat untuk bersuci. Ya, bisa dijadikan alat untuk bersuci. Nah, akan tapi kuman ini dikhususkan dengan tanah yang memiliki debu. Ini satu pendapat dulu ya, saya sebut ya. Terus. Ada kata minhu. Kata min berarti dari, menunjukkan makna tab'id atau sebagian. Penerapannya adalah tidak mungkin bermakna sebagian dari debu, melainkan berlaku pada turab atau tanah yang memiliki hubar atau debu. Pendapat pertama ini dianut oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, namun ada pendapat kedua. Pendapat kedua menyatakan bahwa turab adalah seluruh permukaan bumi, mencakup tanah, pasir, dan batu. Itulah yang dimaksud dengan ayat sa'idan thayyiba. Sa'id yang suci. Sa'id adalah segala sesuatu di permukaan bumi. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Asy-Syaukani. Ya, terus dalam ayat surah An-Nisa Nisa tidak disebutkan kata min. Ayatnya berbunyi falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Tidak pakai minhu di situ. Terus kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. An-Nisa ayat 43. Iya, terus. Dalam hadis, waju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku bumi sebagai tempat solat dan alat untuk bersuci. Yang dimaksud al-ardu di sini adalah seluruh permukaan bumi, karena alif lam yang ada dalam kata al-ardu menunjukkan istighraq, afradul jinsi, mencakup seluruh jenis. Ya, mencakup seluruh jenis. Lihat pada hadis ini. Kita sekarang bahas, boleh nggak gunakan selain debu, misalnya pasir. Ya, misalnya pasir atau ada batu, ya, dibolehkan ataukah tidak? Kita kembali pada hadis yang pokok ini. Waju'ilatil ardu. Oke, lihat enggak itu? Ya, waju'ilat li al ardu. Masjidan wa tahura. Ini ada alif lam ya. Ya dah? Alif lam ini punya makna al-istighraq. Berarti semua jenis al-ardu, bumi, bagian bumi masuk di situ. Bagian permukaan bumi. Semua jenis permukaan bumi. Ada kata semua. Sehingga nanti di sini mencakup ada tanah, baterai. Ada tanah, ada apa lagi? Debu, pasir, batu. Semua boleh digunakan untuk tayamum, orang berwudu. Alat tayamum. Apa alasannya tadi? Alif lam ini loh. Alif lam ini mencakup seluruh permukaan bumi.
Jadi tidak mencakup debu saja. Ya. Mencakup seluruh permukaan bumi, tidak mencakup debu saja. Berarti kalau kita ada di tengah hutan misalnya, cari debu susah nggak itu? Masih bisa ya? Nah, taruhlah di perjalanan gitu. Kan ada cuma pasir, kerikil, ya kan? Nah, ambil itu boleh, nggak mesti ambil debu. Nah, terus pendapat kedua, nah dibaca di bawahnya. Pendapat kedua adalah pendapat terkuat karena satu, pengkhususan hadis hanya dengan tanah yang memiliki debu tidaklah tepat. Nah, pengkhususan hadis dengan tanah yang memiliki debu tidaklah tepat. Ya. Dikhususkan pada yang memiliki debu saja tidaklah tepat. Jadi di sini nanti berlaku umum. Ya, terus dua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersafar bersama para sahabatnya pada perang Tabuk, yaitu tahun 9 Hijriah, mereka mengambil pasir di perjalanan. Ketika itu mereka tidak ada yang membawa debu dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah memerintahkan mereka untuk membawa debu. Mereka ketika itu berwudu dengan sesuatu yang ada di permukaan bumi yang mudah mereka temui. Nah, mereka tidak bawa di bekal mereka, mungkin di tasnya atau di kantong mereka bawa debu. Tapi yang mereka temukan saat perang Tabuk jauh. Dari Madinah itu jauh ke utara, ke daerah Tabuk. Itu terjadi tahun 9 Hijriah. Ini perang-perang terakhir ya. Nah, itu para sahabat ketika di perjalanan mengambil apa? Pasir, ar-rimal atau ar-ramlu, mengambil pasir. Tidak mencari debu, pasir yang mereka temukan di jalan, nah itu yang diambil. Mereka tidak bawa bekal debu dari mereka itu berangkat. Tapi yang mereka pakai itu apa? Pasir. Terus yang ketiga, At-turab dijadikan sebagai syarat adalah karena alasan mafhum laqab. Para ulama usul menganggap berdalil dengan mafhum laqab tidaklah tepat, tidaklah kuat. Ya, berdalil dengan mafhum laqab yaitu pakai debu tadi. Nah, itu dianggap sebagai mafhum laqab, berarti selain debu tidak boleh. Nah, itu namanya mafhum laqab. Nah, ini tidaklah kuat kalau dalam pembahasan ilmu usul fikih. Nah, sekarang kita masuk pembahasan inti tata cara tayamum. Hadis ke-129 ini dari Ammar bin Yasir. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala ba'asani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma'a fatamarraktu fi sa'id kama tamarrugu dabbah summa ataitu nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu dzalika lahu faqal innama kana yakfiki an takula biyadayka hakadha summa daraba biyadayhi al-arda darbatan wahidatan summa masa shimal ala yamin wa zahira kaffaihi wa wajhahu muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslimin wa fi riwayatin al-bukhari wa daraba bi kaffaihi al-arda wa nafakha fihima summa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Baca. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku dalam suatu hajat. Lantas aku berada dalam keadaan junub dan tidak mendapati air. Aku menggulung-gulung di tanah sebagaimana hewan berbolak-balik. Dia menggulung-gulung. Ya, menggulung-gulung di tanah seperti hewan yang bolak-balik. Ya, terus. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menceritakan hal tadi pada beliau. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukup bagimu melakukan dengan kedua telapak tanganmu seperti ini. Kemudian beliau menepukkan kedua telapak tangannya di tanah sekali. Kemudian beliau mengusap tangan kirinya pada tangan kanannya. Beliau mengusap punggung tangannya dan mengusap wajahnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah lafaz Muslim. Ya, terus dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat Bukhari disebutkan beliau menepukkan kedua telapak tangannya di tanah. Lalu beliau tiup kedua tangan tersebut. Kemudian beliau mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Ya, lihat ya. Aku menggulung-gulung di tanah. Kenapa? Karena Ammar itu junub.
Kalau junub itu mesti mengguyurkan air ke seluruh badan, berarti kalau ganti dengan debu, berarti mengguyurkan debu ke seluruh badan. Maka yang dilakukan apa? Menggulung-gulung ke tanah. Dua ilmu orang ini, urung paham. Kemudian dia makanya tanya pada Nabi SAW. Wah Rasulullah, saya itu punya kejadian, saya itu junub, terus tidak dapati air, kemudian saya gulung-gulung di tanah. Rasul katakan, cukup bagimu melakukan dengan kedua telapak tanganmu seperti ini. Kemudian beliau menepukkan kedua telapak tangannya di tanah sekali. Nah, lihat kalimatnya ya. Sekali. Jadi cuma sekali saja. Summa daraba biyadayil arda darbatan wahidatan, cuma ke satu kali tepukan. Summa masaha bishimal alal yamin, tangan kiri mengusap tangan kanan. Kemudian setelah itu tangan kanan wa dhahiru kaffai wajhahu. Gitu. Ini begini ya. Bisa begini. Kalau nanti ada penjelasan Syekh Abdullah Fauzan, tangan kiri dia usap bagian dalam, kemudian bagian punggung. Balik lagi nanti punggung. Nah, ini sudah dua-duanya berarti kan? Nah, sudah cukup nih. Iya tak? Sudah kena semua ya? Oh, ini belum. Jadi gini terus, nah itu sudah. Kemudian wa wajhahu, dan mengusap wajah. Di sini disebut dalam riwayat yang pertama, tangan dulu baru wajah. Disebut apa? Tangan dulu baru wajah. Tapi di riwayat Bukhari disebutkan wa daraba bikaffayil arda. Beliau mengusap ya. Pertama menepuk dulu kedua telapak tangannya ke tanah, kemudian wa nafakha fihima, kemudian ditiup debu tadi. Summa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi, lalu mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Sudah? Tadi apa bedanya? Yang pertama mengusap apa dulu? Tangan baru wajah. Riwayat yang kedua mengusap apa? Wajah baru tangan. Nah, sekarang kita lihat faedah hadis. Pertama, Ammar yang dimaksud di sini adalah Ammar bin Yasir bin Amr al-Anasi Abul Yaghzan, bekas budak Bani Makhzum. Ia ayah dan ibunya masuk Islam pada masa awal. Jadi masa-masa awal masuk Islam, ini sekeluarganya itu masuk Islam. Ia ayah ibunya itu masuk Islam. Terus lantas orang musyrik menyiksa mereka. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati mereka dalam keadaan sedang disiksa di Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sabron ya ala Yasirin, fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, kalian telah dijaminkan surga. Ya, bersabarlah wahai keluarga Yasir, kalian telah dijaminkan apa? Surga. Terus Ammar bin Yasir telah mengikut seluruh peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Ammar ketika itu datang meminta izin pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "I'dzanu lahu marhaban bitayyibi al-mutayyab." Izinkan ia masuk ke lapangan untukmu wahai laki-laki yang suci dan disucikan. Nah, jadi istilah orang Arab itu marhaban. Marhaban itu selamat datang. Secara bahasa, marhaban itu artinya dari kata rohab yang artinya lapang. Saya menyambutmu dengan penuh kelapangan. Ayo, ayo, masuk, masuk, masuk gitu. Saya senang sekali kamu hadir. Ya. Saya senang sekali kamu hadir. Nah, itu maksud orang Arab itu ketika nyebut kata marhaban. Jadi kata sambutan bukan hanya selamat datang saja, namun dia ucapkan selamat datang, ya saya nyambut kamu dengan penuh kelapangan. Saya nyambut kamu dengan penuh sukacita gitu. Saya senang sekali kamu itu datang. Itu kata marhaban. Idzanullahu marhaban. Izinkan ia masuk ke lapangan untukmu wahai laki-laki yang suci. Nah, si Ammar tadi ya, laki-laki yang thayyib wal mutayyab.
al-mutayyab, dan disucikan. Terus banyak hadis. Banyak hadis hingga sampai derajat mutawatir yang menceritakan bahwa kaum pemberontak akan membunuh Ammar bin Yasir. Dan ini lihat berita ini terus. Berita ini dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini salah satu mukjizat Nabi. Nabi SAW tahu Ammar bin Yasir itu akan dibunuh oleh pemberontak. Dan Nabi tahu person-person tertentu nanti kejadiannya di masa datang itu gimana, dengan wahyu dari Allah. Ammar bin Yasir tadi dibilang apa? Nanti Ammar itu akan dibunuh oleh pemberontak. Betul, nyata terjadi. Itu mukjizat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembahasan ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam sirah nabinya. Terus hadis-hadis itu menyebutkan bahwa Ammar dibunuh saat perang Siffin saat bersama Ali pada tahun 37 Hijriah. Nah, ternyata betul terjadi apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi SAW itu mengabarkan peristiwa-peristiwa yang belum terjadi. Ternyata itu nyata. Kejadiannya itu terrealisasi. Sama seperti nanti Nabi SAW itu sebut nanti akan muncul kejadian-kejadian di akhir zaman, akan datang Dajjal, akan turunnya Nabi Isa alaihissalam, akan datang Imam Mahdi. Nah, itu kejadiannya benar terjadi. Terus kedua, bolehnya tayamum ketika dalam keadaan junub saat tidak mendapati air. Tayamum tidaklah khusus untuk hadas kecil, tetapi berlaku juga untuk hadas besar. Setelah membicarakan bersuci dengan air, ayat Al-Quran menyebutkan, wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Quran surat An-Nisa ayat 43. Nah, lihat ya, ayat di atas menyebutkan bahwa tayamum itu karena ada dua sebab. Sebab yang pertama karena hadas kecil, au jaa ahadum minkum minal ghaid. Sebab kedua karena hadas besar, au lamastumun nisa. Tadi atau datang dari tempat buang air, berarti hadas apa? Kecil kan? Atau kamu telah menyentuh perempuan. Menyentuh di sini yang dimaksudkan adalah hubungan intim. Berarti tayamum, ingat, beda dengan wudu. Ya, kalau tayamum itu untuk hilangkan dua hadas sekaligus. Bisa hadas kecil atau bisa hadas besar. Jadi tayamum untuk dua hal ya. Satu apa? Hadas kecil. Yang kedua, hadas apa? Besar. Oke. Tadi yang hadas kecil disebutkan dia habis buang air kecil. Buang air. Hadas besar tadi aulamastumun nisa, menyentuh perempuan, tapi makna yang lebih tepat jima. Oke. Ya, dia ada dua sebab ya. Jadi tetap orang yang junub boleh tayamum. Ya, orang yang junub itu boleh tayamum. Kalau memang tidak dapati air atau sulit menggunakan air. Ya, terus baca lagi. Ketiga, tata cara tayamum karena junub sama dengan tata cara tayamum karena mengalami hadas kecil. Ya. Tata cara keduanya adalah menepuk tanah dengan kedua telapak tangan dengan sekali tepukan. Ya. Lalu telapak tangan kiri mengusap bagian dalam telapak tangan kanan dan punggung telapak tangan kanan. Dilanjutkan mengusap wajah. Nah,
Pokoknya tangan dulu diusap, kemudian mengusap wajah, walaupun untuk menghilangkan hadas besar. Tata caranya sama atau tidak? Sama. Perlu gak mengguling-guling tadi, menggulung-gulung? Perlu tidak? Tidak perlu. Ya, makanya si Amr tadi tanya pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak tahu. Kalau tidak tahu kayak gitu nanya, jangan jadi orang sok tahu, wes salah, ngajarkan orang lagi. Orang ngaji, yang dia lakukan dia tanya dulu, Pak Ustadz ini betul nggak ya? Aku ini kayak ini loh. Tanya dulu. Jangan langsung putus-putuskan sendiri. Wah ini kayaknya benar ini. Habis itu dia beritahu jamaah. Oh saya itu junub. Kemudian saya itu tayamumnya saya gulung-gulung ke tanah. Amar enggak. Dia tahu ketika itu dia lakukan kayak gitu. Ah ini mungkin kurang tepat nih ya. Saya tanya dulu pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanya kalau nggak tahu. Jangan sok pinter. Kalau orang bodoh kemudian sok pintar, nggak merasa dirinya bodoh, itu yang kita dulu sebut apa? Jahal murakkab. Nah, bodoh kuadrat. Nah, kelingan yang kalau kuadrat ya. Bodoh kuadrat. Kalau double lagi, nambah lagi pangkat 3 ya, triple berarti. Apa bahasa Jawa nih bodoh kuadrat? Apa? Tumpuk. Nah, terus baca lagi. Keempat, dalam riwayat pertama disebutkan mengusap kedua telapak tangan dahulu lalu mengusap wajah. Sedangkan dalam riwayat kedua disebutkan wajah lalu kedua telapak tangan. Yang kedua ini sesuai dengan ayat Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Terus perlu diketahui bahwa kebanyakan riwayat itu menyebutkan mengusap wajah dahulu dari mengusap kedua telapak tangan. Mendahulukan mengusap wajah lalu telapak tangan adalah urutan yang disebutkan dalam Al-Quran, karena ayat wudu juga menunjukkan urutan sebagaimana dalam ayat. Adapun riwayat mengusap kedua telapak tangan, perlu dipahami bahwa huruf waw tidak menunjukkan urutan. Huruf waw hanyalah mutlak al-ajami, hanya menunjukkan penggabungan. Ya, taib. Sekarang lihat. Kan disebut ya. Ayat itu sebutkan famsahu, ya, usaplah biwujuhikum wa aydikum min. Ini urutan ayat. Kita bahas dulu urutan ayat nih. Disebut biwujuhikum. Biwujuhikum. Terus wa aydikum. Wa aydikum. Mana yang urutan pertama? Wajah. Terus baru apa? Tangan. Sedangkan kalau hadis ada yang menyebutkan urutannya, ada yang menyebutkan tangan dulu, kemudian wajah. Yang paling bagus ikuti ayat. Apa yang paling bagus? Wajah dulu, baru kemudian tangan. Walaupun sejatinya yang wa di sini tidak menunjukkan urutan, tetapi mengikuti ayat Quran lebih bagus. Sedangkan hadis kita maknakan wa-nya tadi itu dengan makna cuma sebut aja, oh tangan dan wajah diusap. Boleh jadi urutannya wajah dulu kemudian tangan. Nah, maka pakai urutan ini, Pak. Tuh. Itu aja. Wajah dulu baru kemudian
tangan. Namun kalau ada yang tayamumnya tangan dulu baru wajah, sah atau tidak? Sah. Hadis Ammar bin Yasir menunjukkan demikian. Sehingga berurutan untuk tayamum ini tidak jadi syarat, tidak jadi rukun. Itu yang paling tepat. Terus yang kelima, boleh menggunakan sedikit debu saat menempel debu yang banyak pada kedua telapak tangan dengan cara meniupnya, kemudian mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Boleh menggunakan sedikit debu. Ini debunya sudah tepuk ya. Tuh. Terus sudah nempel kan? Nah, karena dilihat ini terlalu tebal debunya, boleh diapain tadi? Tiup. Baru kemudian apa? Usap wajah, telapak tangan. Sudah. Ya. Jadi debunya boleh dihilangkan sedikit. Jadi nggak pakai tebal-tebal. Terus, gitu enggak. Boleh dihilangkan. Ya sedikit, yang penting ada debu. Terus hadis ke-130. Apakah mengusap tangan sampai siku? Nah ini juga bahasan penting tadi. Yang kita bahas wajah dulu ataukah telapak tangan. Sekarang yang kita bahas adalah tangan ini saat tayamum perlu nggak diusap sampai sikunya? Atau mungkin ada yang sampai sini begitu. Sekarang hadis ke-130. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini, rawahu ad-Daruqutni wa sahhaha al-a'immatu waqfahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tayamum itu 2 kali tepukan, 1 tepukan untuk wajah dan 1 tepukan untuk kedua telapak tangan sampai siku. Nah, 1 tepukan untuk wajah, 1 tepukan lagi untuk tangan sampai siku. Situ disebut 2 tepukan, terus tangannya diusap sampai mana? Siku. Tapi lihat catatannya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan disahihkan oleh para imam bahwa hadis ini mauquf. Kalau mauquf itu berarti perkataan Ibnu Umar saja. Tidak sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat faedah hadis. Pertama, tayamum cukup dengan sekali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan. Inilah yang lebih tepat menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan. Dalam mazhab Imam Ahmad, seandainya menepuk 2 kali, yaitu sekali untuk wajah dan sekali untuk kedua telapak tangan, itu boleh. Menurut Imam Syafi'i dan As-Sabur Ra'yi, tayamum itu 2 kali tepukan. Nah, kalau dalam Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i 2 kali tepukan. Kalau tadi dalam hadis Ammar bin Yasir gimana? Tepuk sekali untuk wajah dan untuk kedua telapak tangan. Tidak ambil debu yang baru. Tetapi menurut Imam Ahmad boleh saja 2 kali. Kalau Imam Syafi'i mesti 2 kali. Ya. Pilih yang mana yang paling enak? 1 kali, lebih enak. Terus yang kedua, walaupun tadi mau 2 kali juga dibolehkan. Untuk wajahnya dia terus ambil debu baru lagi untuk telapak tangannya. Terus kedua, yang tepat pada saat mengusap tangan saat tayamum hanya pada telapak tangan saja hingga pergelangan tangan. Pergelangan tangan mana? Pergelangan. Oh, bahasa Jawa nih. Nah, di sini ya, sampai sini saja. Tidak ditarik lebih. Pak Warjo, enggak sampai siku. Cuma pergelangan tangan, telapak tangan sampai pergelangan tangan. Terus kedua telapak tangan inilah yang dimaksudkan dalam ayat. Nah, lihat famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Usaplah mukamu dan tanganmu. Tanganmu ini yang dimaksud tangan niat itu ini, bukan lengan. Ya. Cuma telapak tangan. Dengan tanah itu kamu pakai untuk tayamum. Terus tangan atau al-yad jika disebutkan secara mutlak yang dimaksud adalah telapak tangan sebagaimana dalam ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Mana yang dipotong? Telapak tangan, bukan potong sampai lengan.
Iya nah? Disuruh potong apa tadi yang nyuri? Apa tadi? Potong ini. Sarik ini apa kemarin mencuri? Apa kemarin yang saya sebut mencuri, yang saya bilang dengan korupsi itu kemarin? Mencurinya itu gimana kalau disebut mencuri? Yang membuat potong tangan itu apa? Terang-terangan atau diam-diam? Terang-terangan. Terang-terangan itu rampok. Apa? Diam-diam. Uangnya ada dalam brankas, kemudian dibobol, padahal sudah dijaga ketat tuh. Mencuri itu yang mengakibatkan potong tangan. Kalau rampok lebih parah lagi, ada urusannya beda. Ini saja sudah potong tangan, Pak Sudar. Terus apa bedanya dengan korupsi kemarin? Korupsi kas masjid misalnya. Potong tangan juga? Apa Parjo kemarin? Potong perasaan. Kepiye potong perasaan? Apa? Mengingkari amanah. Terus apa caranya biar ini selesaikan masalah dia tadi? Dihukum apa? Terus tetap dipekerjakan? Dipecat. Pecat terus dihukum. Uang yang diambil? Misalnya dia ambil uang 5 juta kas masjid, terus ganti. Jual aset gitu berarti ya. Nah, suruh ganti itu. Kalau yang mencuri yang kita maksud di sini potong tangan, berarti apa? Ngambil sesuatu punya orang diam. Nah, lihat tadi faktor aidiyahuma, tangan pencuri hanyalah dipotong hingga telapak tangan. Ini ijma ulama. Maka kalau disebut tangan sama dengan kita bahas tayamum. Yang dimaksud apa? Cuma telapak tangan. Sampai siku atau tidak? Tidak. Terus adapun dalam ayat wudu disebutkan wa aidikum ilal marafiq. Kalau wudu iya, tangan sampai siku. Tetapi ayat wudu ini tidak bisa dijadikan satu dengan ayat tayamum. Coba lihat keterangan selanjutnya itu. Ayat yang menyebutkan mutlak tidak bisa dibawa ke ayat yang menyebutkan muqayyad atau ada tambahan hingga siku. Karena yang satu membicarakan tayamum, yang satu membicarakan wudu. Hukumnya berbeda. Nah, hukumnya berbeda. Yang satu membicarakan tayamum, satu membicarakan wudu. Terus ayat wudu memakai istilah al-ghuslu atau membasuh atau mencuci. Sedangkan ayat tayamum memakai istilah al-masu atau mengusap. Nah, memakai istilah al-mashu atau mengusap. Sehingga hukum yang ada berbeda. Tayamum cuma sampai telapak tangan, sedangkan wudu nanti sampai mana? Siku. Paham Pak Sudar? Ya, tangannya berarti sampai pergelangan tangan saja untuk diusap. Berapa kali tadi? Berapa kali usapan? 1 kali saja, ditepuk 1 kali untuk wajah dan telapak tangan. Ya. Tidak ambil yang baru dan tidak perlu sampai siku. Dan ini praktek dari hadis Ammar bin Yasir. Nah, terus kita baca saja hadis ke-131 di terjemahan tayamum itu untuk mengangkat hadas. Baca. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'idu wudu'ul muslim wa ilam yajidil ma'a asyra sinin fa idza wajadal ma'a falyattaqillaha wal yumissahu basyaratahu rawal Bazzar wa sahahu Ibnu Qattan lakin sawabat Daruqutni irsalahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanah itu merupakan alat berwudu bagi orang Islam meskipun ia tidak menjumpai air hingga 10 tahun. Maka jika ia telah mendapatkan air, hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan menggunakan air untuk mengusap kulitnya. Nah, untuk hadis ini insyaallah besok pagi baru kita bahas. Baik, ada pertanyaan silakan, bisa tanya bebas juga, monggo. Tes. Pak sudah dulu ya.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan yang pertama, seandainya kita tidak dapat debu namun embun di pagi hari, boleh tidak ataupun pun yang menempel pada daun? Embunnya tadi yang penting airnya bisa dikumpulkan, bisa dipakai wudhu ya secara sempurna, boleh. Yang kedua, apakah kita amalkan tentang nanti sampai umat tidak sampai nanti itu bisa kita amalkan secara? Apakah Hadis yang cuma sampai pada umat tidak pada sampai nanti bisa kita amalkan? tergantung. Kalau hadis itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis yang lain, boleh diamalkan. Namun kalau bertentangan, tetap dahulukan yang lebih sahih. Begitu kaidahnya Pak Parce. Kemudian yang ketiga, di lain tema, banyak sekali orang yang mengamalkan atau mempercayai tentang keutamaan berbagai surat. Keutamaan berbagai surat, contoh. Contoh adalah surat Al-Mulk. Apakah ini katanya bisa bila mengamalkan ataupun membaca surat Al-Mulk ini bisa terhindar dari siksa kubur? Apakah hadis ini sahih? Sahih, bisa diamalkan, apalagi dihafal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan malih. Saya mau melanjutkan tadi pertanyaan Bapak C yang embun tadi. Ya. Misalnya ada embun kan, kita tepuk tangan tapi kan Bukan tepuk tangan, tepuk embun. Tepuk tangan ya, gurungnya tepuk tangan. terus pindah itu kira-kira pindah karena ini tak habiskan untuk mungkin. Boleh, yang penting tidak terlalu lama pindahnya tadi untuk basuh. Karena kalau embun itu kan semacam air, nggak seperti debu. Ya, air itu bukan semacam air. Akhirnya disempurnakan nggak kita cara mengusap? Yang penting bukan mengusap, airnya ada, jadi dikumpulkan begini. Kalau misalnya Kalau kurang ya nggak bisa. cuma pindah-pindah itu pindah sana. Iya, yang penting air bisa dikumpulkan, usap basuh muka, ambil lagi basuh muka lagi gitu, ambil lagi basuh tangan. Basuh itu air dikumpulkan sedikit di sini, nah, ngalir. Ya, terima kasih. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang wudhu Pak Ustaz, apabila kita perhatikan sebagian besar bahkan banyak apabila kita berwudhu itu tidak sesuai dengan surat Al-Maidah yang tentang mengusap kepala dengan Telinga. Apakah Masih sah. Karena yang penting dapat sebagian kepala, sebagian rambut, masih sah. Kalau telinga tidak diusap, telinga hukumnya sunnah. Tapi kan cari yang lebih sempurna, lebih bagus. Terus, Pon, ada lagi. Tanya bebas, monggo. Tanya gawian ya boleh. Apa marketplace? Tayamum, Mas. Apakah disyaratkan sampai kelihatan tubuhnya dan Apakah disyaratkan? sampai kelihatan tubuhnya atau cuman ya sekedar debu yang tipis tapi tidak kelihatan kalau disatukan ke tanah. Jadi nanti kalau Harus disatukan kelihatan. apakah enggak sampai pegal Kan ditiup kalau terlalu tebal. Tadi kan sudah disebut. ditiup. Iya, tapi nggak boleh pakai ampas gergaji, nggak boleh. Iya, bukan batu lagi, bukan debu, bukan pasir ya, tak? Nggak boleh. Sering saya lakukan saya Sering lakukan apa? Iya, tayamum. Dengan apa? Saya sering dipegang. Nah, yang penting ada debu, atau tanah, atau pasir, boleh. Kalau batunya itu nggak kelihatan debunya itu masih boleh. Pasti ada itu, gosok-gosok ngene ono kok. Masa batu ini halus banget, ora ono apa-apa. Angin kencang itu. Ada itu. Ya lagi. Yang penting batunya disentuh ya nggak mesti ada kerikil-kerikil kayak pasir gitu, nggak mesti. Yang penting disentuh batu tadi. Ada lagi? Wonten? Apa? Di tembok yang penting ada debu, Mbah. Kalau nggak ada nggak boleh.
Nah, ya wis terlanjur sesuk meneh golek debu apa cari yang batu, pasir gitu. Apakah sah jika mengusap leher saat wudu? Mengusap leher saat wudu wonten mboten? Leher diusap enggak ketika wudu? Tidak ada tuntunan. Ustadz, bolehkah wudu 1 kali setiap bagiannya, atau bisakah misalnya anggota lainnya 3 kali tapi pas di kaki 1 kali? Boleh. Ya, maksimalnya 3 kali, 1 kali untuk yang lainnya juga boleh. Tentang kaki adalah aurat wanita. Nah, di rumah ibu Ana tinggal kakak laki-laki beserta anak laki-lakinya. Apakah bila istri Ana menginap di sana harus selalu pakai kaos kaki? Pertanyaannya, ipar dengan tadi saudaranya itu kan ipar kan? Dengan ipar itu mahram apa bukan? Bukan, mahram apa bukan? Mahram sementara, tapi seperti wanita lain, sehingga harus tetap nutup aurat, kakinya ditutup. Apakah ada bacaan yang harus dibaca dan apakah sama dengan wudhu bacaannya? Yaitu setelah ini ya palingnya, setelah tayamum tidak ada bacaan khusus ya. Bagaimana jika orang itu memprioritaskan tazkiyatun nafas dan enggan mengikuti kajian yang lainnya? Tazkiyatun nafas yang paling utama adalah membersihkan diri dari syirik, berarti tauhid. Jadi sah-sah saja orang perhatian pada tauhid ya, nggak masalah. Bagaimana cara menghapus kotoran setelah pipis kucing yang terinjak oleh kaki? Tinggal dicuci biasa. Apakah setelah tayamum baca doa juga seperti setelah wudhu? Tidak ada. Ustadz, maaf melenceng dari tema. Kami punya usaha restoran dan manajer kami ternyata LGBT. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah owner juga ikut dosa? Tidak ya. Kalau ini ownernya kan tinggal pecat wae manajernya. Ganti ya tak? Baik, ada satu lagi. Ustadz, bolehkah dalam sholat membaca surat pendek acak tidak berurutan? Boleh atau tidak? Boleh, masih sah. Bolehkah minta-minta uang kepada bibi? Minta-minta uang. Kalau berhak dapat nafkah dari bibi ya nggak masalah. Pak Ustadz, kalau berwudu di tempat umum tidak dipisahkan ikhwan dan akhwat, apakah boleh berwudu di dalam toilet? Boleh. Baik, dari Zoom silakan. Monggo dari Zoom. Betul? Hah? Apa kurang apa? Sinyalnya? Sebentar, kabel audionya ya, sebentar ya. WA dulu Ustaz. WA dulu ya, monggo. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para suami agar ketika melihat seorang wanita hingga menimbulkan rasa syahwat di dalam dirinya, maka segeralah ia menemui istrinya. Bila kemudian yang dibayangkan suami ketika jima tetap wanita lain itu, apa hukumnya zina? Tidak, hukumnya tidak zina. Ya, dia cari tempat pelampiasan yang halal berarti boleh. Tapi ya kalau dibayangkan ya memang resiko dia bayangkan perempuan, tapi tidak benar dia bayangkan seperti itu, bayangkan perempuan lain. Baik, terus yang kedua. Apakah hukum menahan buang angin ketika tasyahud akhir? Menahan buang angin ketika tasyahud akhir, yang penting tidak mendesak keluar. Jadi kalau sudah paksa-paksa terus tahan-tahan, makruh minimal. Ya, terus. Ustadz, makan atau tidur seperti apa yang bisa membatalkan wudhu? Mohon penjelasannya. Apa tadi? Makan? Makan atau tidur? Makan atau tidur. Makannya cuma makan daging unta baru wudhu batal. Terus kalau tidur yang tidur berat, yang sampai hilang kesadaran, itu baru batal. Terus.
Bagaimana hukumnya jika seorang yang diberi amanat warga di desa untuk mengurus pembayaran pajak listrik warga, kadang ia menambah 1.000 atau 2.000 di kertas tagihan pajak dengan seizin pemiliknya yang akan diberi kertas tagihan pajak tersebut. Apakah ini termasuk orang yang menarik pajak, Ustadz? Pelan-pelan toh. Diulang. Bagaimana hukumnya jika seorang diberi amanat warga di desa untuk mengurus pembayaran pajak listrik warga? Kadang ia menambah 1.000 atau 2.000 di kertas tagihan pajak dengan seizin pemiliknya. Apakah ini termasuk orang yang menarik pajak, Ustadz? Tidak, itu dapat izin, gak masalah. Itu bukan narik pajak, pajak beda lagi, pajak di perpajakan beda lagi dengan itu. Itu kewajiban, bukan istilah kita itu bayar pajak listrik. Namun itu bukan pajak kayak di dunia pajak itu, bukan. Itu kewajiban karena pakai layanan negara, listrik ini negara. Itu bukan kayak pajak di ini ya punya NPWP, itu bukan. Itu istilah wong Jawa, bayar pajak gitu. Bukan pajak yang ini, nanti bilang pajak yang ini bermasalah lagi. Boten. Terus. Syarat wasiat apakah harus selalu tertulis? Syarat wasiat apakah harus selalu tertulis? Ya sebaiknya, kalau tidak tertulis nanti banyak digugat gitu. Wallahu a'lam. Terus yang dari itu Zoom, monggo. Nah, tafadhol Bapak Abdullah Bawazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif haluk Pak Abdullah? Yallah. Alhamdulillah khair. Wallah. Gini Ustaz, Ana mau bertanya, itu di hadisnya Rasulullah dari Abdullah bin Amr kan ada hadis sab'atu la yanzurullah azza wa jalla ilaihi yaumil qiyamah, itu salah satunya an-nikahu yadahu. An-nikah? Salah satunya ada di situ kan pokoknya salah satunya itu kalau nggak salah ada an-nikahu yadahu gitu Ustaz. Apa itu artinya? Yang menikahi tangannya gitu kan nggak salah. Itu nah, terus di hukum fikih itu yang fikih Kuwait al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah itu yang dari Kuwait itu kan dijelaskan itu ada yang membolehkan, ada yang tidak. Sedangkan di fatwanya ulama-ulama al-Azhar itu kebanyakan yang Anda tahu itu memakruhkan, bahkan ada yang memubahkan sebagian besar gitu Ustaz. Tapi di hadis lain itu kan ada faman lam yastati fa'alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wijabun gitu. Oh, ini nanti hubungannya dengan onani ya? Ya, istilah Ustaz. Terus? Nah, itu gimana Ustaz, kan di situ belum ada kesimpulan bahwasanya istimna itu apakah haramnya secara mutlak, apakah pelakunya itu berdosa. Di bukunya Imam Asy-Syaukani di Bulughul Munah fi Hukmil Istimna itu juga kan dijelaskan bahwasanya istimna itu dosa gitu. Tetapi di fatwa-fatwa ulama itu seperti banyak ulama itu kayak nggak dijelaskan itu apakah dosa atau tidak. Yang dijelaskan itu haram atau mubahnya atau bagaimana Ustaz bagi pelaku istimna itu Ustaz. Ya memang khilaf, ada beda pendapat di situ. Tetapi hadis itu bisa dibawa ke makna boleh jika lewat tangan istri, tidak boleh dengan tangan sendiri. Bisa dibawa ke makna itu. Kalau lewat tangan istri, ulama mazhab setuju dengan itu. Mungkin dibawa ke makna itu. Yang lainnya yang membolehkan istimna dengan tangan itu ya karena dengan tangan istri gitu. Tapi kalau untuk diri sendiri nggak boleh. Ya jumhur berarti ada sebagian ulama yang masih membolehkan istimna tadi ketika darurat. Berarti si pelakunya itu nanti mendapatkan dosa atau bagaimana Ustaz? Ya kalau dia melampiaskan bukan kepada istri, au ma malakat aymanukum fa innahum ghairu malumin. Kalau pada istri dan budak-budaknya kan dia tidak tercela. Berarti kalau selain daripada itu lewat tangannya berarti tercela, berarti dosa. Nah, Ustaz. Al-Ma'arij. Iya. Allah ibarik. Ya, Terus ada lagi dari Zoom, silakan.
Tafadhali Ummu Asiyah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa Ustaz izin bertanya dengan tema? Ya, silakan. Ini Ustaz, qadarullah pekan depan kan anak mau operasi. Iya. Buat itu Ustaz, tapi bukan keguguran sih. Nah, yang saya mau tanyakan, jikalau masih keluar sisa darah atau obat-obatan lain dari bawah itu, apakah boleh saya sholat Ustaz? Keluar apa itu? Kayak apa mungkin masih ada sisa darah lah atau obat-obatan yang dimasukkan dari bawah itu, apakah saya masih boleh sholat Ustaz? Selama itu bukan darah haid tetap sholat. Kalau selesai operasi. Selama itu bukan darah haid tetap sholat. Kalau darah haid baru nggak sholat. Oh iya. Kaidahnya gitu. Sebelum operasi, apakah saya boleh ini sholat jamak sholat dulu Ustaz? Operasinya jam berapa? Kemungkinan sih sore kalau nggak malam. Cukup sholat yang didapati waktunya saja. Terus selesai operasi jam berapa? Kurang tahu juga sih Ustaz. Kalau seharian tidak sadar berarti lepas kewajiban untuk 1 hari tadi. Tapi kalau baru misalnya maghrib nggak dapat, terus sadarnya ketika isya, berarti nanti dia jamak sholat isya dan maghrib. Oh, Gitu. Nah, Ustaz. Iya. Namun Ustaz bukan jazakallahu khair. Oh ya kok. Baik, satu lagi dari Zoom. Baik. Tafadhol Bapak Fauzi Said. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau bertanya hubungannya dengan wudhu jika kita di dalam pesawat, bolehkah menggunakan bantuan spray karena minimnya air? Boleh, tapi airnya kumpulkan. Jadi dari spray saya taruh di tangan, airnya ini ada kumpulan di sini, terus saya basuh muka gitu. Namun kalau cuma disemprot ke muka begini enggak, itu bukan namanya membasuh, enggak boleh. Jadi kalau misalnya disemprot kemudian kita ratakan dengan tangan, bisa nggak Tad? Diratakan dengan tangan, lebih aman dikumpulkan di tangan baru basuh di muka. Gitu. Iya. Berarti harus di tangan dulu, Tad, apa langsung ke muka diratakan dengan tangan kita? Soalnya kalau dibasuh disemprot di muka terus di ini nanti jadinya mengusap, bukan membasuh. Membasuh itu airnya dikumpulkan. Oh ya. Gitu. Jadi seolah-olah bisa airnya ngalir gitu. Kalau dikumpulkan basuh muka itu seperti airnya mengalir. Itu dimaksud dengan guslu. Jadi kalau khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari Zoom. Baik Ustadz, saya bacakan via chat. Ya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, ibu saya stroke dan terbaring terus di tempat tidur dengan kondisi tidak bisa ke kamar mandi untuk berwudu. Selama ini beliau berwudu dengan cara mengambil debu dari bantal atau guling. Apakah benar seperti itu Pak Ustadz? Jika tidak benar, bagaimana seharusnya? Seharusnya yang dilakukan keluarganya bawakan debu ke dia. Tapi kalau masih boleh masih boleh wudu, maka ambilkan air terus orang tua diwudukan. Kalau memang tidak boleh menggunakan air, baru pakai debu dengan tayamum. Kalau tidak bisa tayamum sendiri, ya ada yang bawakan debu terus tayamumkan orang tua tadi. Seperti itu. Satu lagi chat. Bismillah, Ustadz. Jika kita berpergian menggunakan pesawat, biasanya mengambil debunya di kursi depannya. Kemarin Ustadz bilang sebetulnya ke bawah lantai. Padahal lantai pesawat itu bisa jadi najis karena sepatu kita dari toilet. Bagaimana menyikapinya Pak Ustadz? Kan cuma bisa jadi najis, kan belum tentu najis. Apalagi di toilet itu kan air tidak menggenang di situ. Ya toh? Di toilet air tidak menggenang dan belum tentu yang jatuh ke lantai itu najis juga. Kan di toilet pesawat kan nggak boleh basah banget kan? Enggak kan? Memang dijaga kayak begitu. Jadi itu tadi baru kemungkinan najis, belum najis. Ya, jadi berbeda. Baik, satu lagi dari WA, monggo. Ustadz mau tanya, ibu saya sudah sepuh 84 tahun. Susah untuk bolak-balik kamar mandi. Jalan sudah pelan-pelan. Kadang kalau ke kamar mandi untuk buang air kecil kemudian bisa wudhu, tapi sering waktu baru jalan bentar sudah buang angin. Jadi kalau untuk sholat dengan bertayamum boleh nggak Ustadz? Boleh untuk tayamumnya. Baik, terakhir dari Zoom lagi ada satu, monggo.
via chat atau raise hand Ustaz? Satu chat, satu raise hand. Baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita menghadapi suami, keluarga, dan tetangga karena kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah dibilang fanatik, aliran keras, dan kita dikucilkan. Jazakumullah khairan. Tinggal tunjukkan akhlak yang baik pada keluarga. Biasa memang seperti itu, fitrahnya orang ngaji seperti itu. Kalau tidak ada kayak gitu, kayaknya nggak seru-seru banget gitu dunia. Iya kan? Itu Pak Parjo. Nggak ada seru-serunya, kayak main bola nggak ada lawan begitu. Ya cuma ngegolin saja. Cuma masa nggak ada back, nggak ada pemain bertahan yang jaga gawang, nggak ada kiper coba. Langsung jebol, nggak asik. Jadi fitrahnya kayak begitu kalau orang ngaji. Satu lagi resen. Ukti Lia Mutianisa tafadholi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil itu. Tes coba dikerasin lagi, mungkin bicaranya lebih dekat lagi Bu yang di Zoom. Nah, Ustaz, sudah Ya. dengar, Ustaz? Ya sudah. Nah, Ustaz, Ana kemarin di awal bulan baru saja menyelesaikan program dokter intensif begitu, Ustaz. Ya. Nah, jadi baru-baru ini ada rekening masuk ke rekening teman-teman lainnya juga, dana perihal bantuan subsidi upah atau gaji seperti itu, Ustaz. Karena kemarin itu gaji dokter intensif 3 jutaan seperti itu, Ustaz. Nah, yang Ana tanyakan apa hukumnya menerima dana tersebut, Ustaz? Karena itu juga berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan, Ustaz. Itu dikasih sama pemerintah. Nah, Ustaz. Dalam rangka karena gaji yang di bawah 5 juta itu seperti itu. Gaji yang di bawah 5 juta itu diberi subsidi upah atau gaji seperti itu, Ustaz. Dikasih tambahan sama pemerintah. Nah, Ustaz, itu dari Kementerian Tenaga Kerja tapi bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Terus ditanya boleh manfaatin atau tidak gitu? Nah, Ustaz. Boleh. Boleh, Ustaz. Iya. Jazakallahu khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, demikian yang kita bahas untuk pagi ini. Insyaallah besok pagi ketemu lagi, dan besok nanti malam ada kajian tentang perjodohan, nanti tentang long distance relationship, yaitu LDR, hubungan jarak jauh. Bukan hubungan jarak jauh, online. Suaminya neng Korea, istrinya di Indonesia, gitu. LDR itu namanya. Sama istrinya di Jogja, suaminya di Purwosari, sama itu LDR itu namanya, Mbak. Iya gitu. Ikuti nanti malam. Baik, demikian kita cukupkan. Tetap dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.